Wa qaulul ulama, dikatakan bahwa min syarti taubah al-iqla, syaratnya taubat itu adalah meninggalkan dosa atau perilaku yang telah dikerjakan. Jadi kudu dibedol. Al-iqla niki makna asline bedol, mencabut. Artinya apa? Harus ada kekuatan yang sungguh-sungguh. Tanpa adanya keinginan yang kuat itu akan menjadi sia-sia. Saya itu sebetulnya pengen berhenti ini. Saya sebetulnya pengen taubat. Kalau tidak diwujudkan juga akan menjadi sia-sia. Maka di sini dikatakan al-iqla, menggunakan kata iqla itu bedol, jabut dengan sekuat tenaga. Al-iqla meninggalkan dari perbuatan dosa. Terus setelahnya al-iqla wal azmu alla ya'uda, dan juga ada keinginan untuk tidak mengulang lagi. Kalau al-iqla meninggalkan hanya sekali, hari ini meninggalkan besoknya kembali, ya enggak ada artinya tobat. Saiki leren sesuk tanduk, ya ora ono artine. Maka harus al-iqla disertai dengan wal azmu alla ya'uda, menyengaja niat untuk tidak mengulang lagi. Innama akhaduhu bitariqil istimbat. Para ulama mengambil itu sebagai satu dasar untuk mengeluarkan dalil istimbat. Istimbatul hukmi, pengambilan hukum. Idzin nadimu ala syai'in, karena orang-orang yang merasa menyesal, nadim, menyesal melakukan perbuatan, menyesal melakukan sesuatu, maka orang yang menyesal itu pasti akan berhenti. Orang yang menyesal itu adalah al-iqla, pasti akan meninggalkan perkara tersebut. Nggak mungkin menyesal kok. Wah, aku jan ketun tenan maksiat. Loh, tapi kok ora leren. Ketun tok le ngombe ya terus-terusan. Ketun tok. Tapi le glendengi ora leren-leren. Itu berarti bukan nadim. Karena nadim min lawazimihi, tanda-tandanya orang menyesal itu pasti akan meninggalkan. Wah, aku ketun oleh sampeyan. Nah, ketun kok ora leren. Nek ketun iki mesti ninggal. Berarti nek isih karo sampeyan, berarti ya ora ketun, wong ora ninggal kok. Nek wong gelo iki mesti ninggal ki. Wal azmu alla ya'uta wa ma'lumun anna bit taubat, dan sudah kita ketahui bersama bahwa dengan taubat itu bisa diampuni, tughfaru huququllahi ta'ala, akan diampuni hak-haknya Allah yang tidak kita tunaikan. Nah, tidak menunaikan hak itu ada kalanya juga merupakan dzulmul abdi li nafsihi, menganiaya kepada dirinya sendiri, birtikabil ma'asi duna syirki billahi ta'ala wa in kana huwa yarji'u ila dzulmin nafsi. Jadi perbuatan maksiat itu kerugian ada pada kita. Allah itu tidak rugi. Orang-orang pada maksiat, Allah nggak rugi sama sekali. Tapi yang rugi kita. Maka dikatakan dzulmun nafsi, menganiaya kepada dirinya. Dolim itu apa sih? Definisi daripada zolim. Kita itu kadang-kadang sering ngomong, jangan berbuat zalim, jangan berbuat zalim.
Apa sih zalim itu? Zalim itu wat usya' ala ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah yang dinamakan zalim, atau orang saling bilang zalim. Zalim sama zalim itu secara lafziah udah berbeda itu. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita punya peci. Peci seperti ini tempatnya di atas kepala. Kok Anda letakkan di bawah kaki, Anda berbuat zalim. Kita diberikan nikmat oleh Allah, tubuh yang sehat. Allah menciptakan kita sekalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan seluruhnya, jin, manusia, itu tiada lain hanyalah untuk liya'budun, ibadah, ibadah, ibadah. Nah, kita wis didadekke kon ngibadah, lah kok ora mangkat. Kita sudah diciptakan oleh Allah, diciptakan untuk bersujud, lah kok kita nggak mau sujud. Itu artinya adalah zalim. Berbuat zalim kepada tubuh kita sendiri. Wong tubuh itu diciptakan untuk bersujud, tubuh itu diciptakan untuk ibadah. Nah, meskipun itu haknya Allah, disembah itu haknya Allah, iya. Tapi kerugian kalau kita nggak menyembah itu di tangan kita. Kerugian itu di pihak kita, meskipun itu hak Allah yang tidak tertunaikan. Manusia wajib menyembah Allah, hak berhak untuk disembah. Manusia tidak menyembah kepada Allah, yang rugi siapa? Apakah yang punya hak? Tidak. Yang rugi adalah kita. Dzulmu li nafsi, meskipun itu hukukillah. Karena sekali lagi Allah tidak butuh apa-apa. Allah tidak butuh disembah. Anda mau sholat, silakan. Anda tidak sholat juga resiko tanggung sendiri. Gitu aja. Jadi Allah itu ya maha demokratis sebetulnya. Nggak pernah maksa. Sholat yo kono, ora yo kono. Cuman Allah secara sederhana mengatakan, kalau kamu mau sholat, aku sudah menyediakan pahala, menyediakan tempat yang layak, menyediakan surga. Tapi kalau kamu nggak sholat, kamu nggak beribadah, ya aku sudah menyediakan neraka. Ya itulah, ya ada yang ibadah, ada yang tidak. Dan orang-orang yang tidak beribadah itu termasuk dzulmu li nafsih, menganiaya kepada dirinya sendiri. Li'annaha asasun likulli maqamin, karena tobat itu sebetulnya adalah pondasi, dasar dari seluruh tempat makom di sisi Allah. Yataraqqa ilaihi al-abdu hatta yamuta, karena dari situlah hamba-hamba Allah ini akan naik, merangkak di sisi Allah. Hatta yamuta, sehingga dia akan mati nanti. Fakama annaman la ardolahu la bina'alahu. Maka seseorang yang tidak mempunyai taubat, itu ibaratnya adalah seseorang yang tidak mempunyai bumi. Orang duwe lemah kok pengen bangun, aneh iki. Namanya reklamasi, ya kan. Jadi orang duwe lemah tapi pengen bangun, ini sesuatu yang mustahil. Orang yang tidak mau bertobat, tidak mau mengakui salah, kok mau ibadah, itu sesuatu yang aneh. Kalau kamu mau ibadah, menyembah kepada Allah, ya bertobatlah. Mengakui dosa-dosa kamu, itu sebagai pondasi. Setelah itu kita beribadah.
Orang yang tidak bertaubat, maka dia tidak punya bumi, tidak punya pijakan, tidak punya pondasi untuk memulai bangunan-bangunannya. Nah, disitulah pentingnya taubat, maka menjadi pembahasan awal itu loh. Dan taubat itu posisinya nadhiru maqamiz zuhdi. Ya, sama dengan posisinya zuhud. Dengan taubat, dengan zuhud, Allah itu akan menjaga orang-orang tersebut dari sesuatu perkara-perkara yang menghalangi kedekatan kita dengan Allah. Kalau orang tidak punya taubat, maka dia akan selalu terhalang oleh yang namanya riya, terhalang oleh takabur, terhalang oleh ujub, sehingga kita akan sulit untuk mendekat kepada Allah. Dengan taubat, maka itu halangan-halangan itu akan hilang. Wa hassa 'alal istiqamati fit taubat li'annahu matama kana fit taubati i'wijajun in sahabahu muhu fi kulli maqamin. Jadi seseorang yang ibadah tapi tidak disertai dengan taubat, tidak disertai dengan pengakuan, tidak disertai dengan rasa penghambaan, itu ibaratnya orang bangun haik tohu minal labin, menata batu bata tapi tidak pakai semen. Botone ditumpuk-tumpuk ning ora ana semene. Kira-kira bagaimana? Muhalhalan. Bangunan itu akan menjadi bangunan yang rapuh, bangunan yang kropos, sewaktu-waktu akan ambruk. Itu ibaratnya orang beribadah tetapi tidak disertai dengan rasa taubat.